Masa kekuasaan Ratu Dyah Suhita di Kerajaan Majapahit antara tahun 1429 sampai 1477. Beliau menggantikan ayahandanya Raja Wikramawardhana. Bisa dikatakan bahwa Ratu Dyah Suhita ini sosok yang membangun kembali Kerajaan Majapahit setelah tercabik-cabik dan mengalami banyak kerusakan di sana-sini akibat Perang Parekrek selama 8 tahun. Berikut sekelumit cerita di masa itu yang diambil dari kisah Baba Jawi dan sumber lainnya. Perang Parekrek yang melumpuhkan Majapahit merupakan perang saudara antara Wikramawardhana yang mengalahkan Wirabumi. Setelah perang usai, Majapahit pun mulai mencoba bangkit kembali dengan melakukan berbagai pembangunan. Kangjeng Ratu, pembangunan Candi Sukuh dan Candi Cetha tinggal beberapa bagian saja yang perlu diselesaikan, kata Tumenggung Wiradipa yang baru saja tiba dari lereng Gunung Lawu mengecek pembangunan sepasang candi tersebut. Bagus, Tumenggung Wiradipa. Ingsun dan keluarga lusa juga akan melihat-lihat sendiri pembangunan candi itu, jawab Kangjeng Ratu Dyah Suhita tersenyum. Baiklah Kangjeng Ratu, hamba dan sepasukan prajurit siap mengawal kapan saja, karena menuju lokasi Candi Sukuh itu harus menempuh perjalanan lumayan jauh dan medannya cukup sulit. Iya, itu ingsun maklum, sebab memang di daerah lereng gunung. Harapan ingsun dengan selesainya pembangunan candi tersebut, tata kehidupan kaula Majapahit, baik lahir maupun batin, akan pulih kembali seperti sedia kala. Dengan demikian, maka kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kaula Majapahit akan terwujud, sabda Kanjeng Ratu Dyah Suhita. Ibu Ratu, kapan pembangunan kolam di Kaputren akan selesai? Sela Putri Dewi Rantami yang selalu duduk di samping kursi tahta atau dampar kencana itu. Dengan sabar, Ratu penguasa kerajaan Majapahit ini mengelus rambut putri angkatnya yang ternyata gadis cantik jelita, menderita kebutaan. Sehingga di dekat tempat duduknya selalu tersedia sebatang tongkat kalih asem yang berwarna hitam mengkilat. Tumenggung Wiradipa, kamu dengar sendiri kan apa yang ditanyakan anakku? Cobalah kamu berikan jawaban yang benar sesuai dengan kenyataan. Baiklah, begini Kanjeng Putri Rantami, sebetulnya pembangunan kolam Keputren itu sudah selesai. Akan tetapi beberapa orang pawang air yang sudah kami datangkan untuk mencari di mana letak mata airnya, sampai sekarang belum berhasil menemukannya, jawab Wiradipa. Ah, bagaimana Paman Tumenggung Wiradipa ini? Mencari mata air saja kok tidak bisa. Maafkan kami, Kanjeng Putri Rantami, kami akan terus mencari seorang ahli mata air. Sekarang akan kami coba mendatangkan Jakawacana dari Padepokan Gunung Cangkerep. Mudah-mudahan anak muda itu bisa menemukan mata air untuk mengisi kolam. Siapa Jakawacana itu, Paman Tumenggung? Tanya Dewi Rantami merasa sangat ingin mengetahuinya. Dia anak muda yang sakti dan berilmu tinggi. Pun pula Jakawacana itu cucunya Empu Yasaprana, seorang senopati perang Majapahit yang juga ahli membuat senjata tajam, jawab Tumenggung Wiradipa memberi penjelasan. Nah putri, kau dengar sendiri kan keterangan dari Paman Tumenggung Wiradipa? Semua kaula Majapahit ini sebenarnya sayang kamu. Semua akan bekerja untuk kamu. Semua akan mengusahakan apa saja untuk kamu, termasuk mata air. Hanya saja kali ini belum berhasil, masih terus diupayakan. Makanya bersabarlah, Kanjeng Ratu menasehati putri kesayangannya.
Dewi Rantami mengangguk-angguk lalu diciumnya lembut-lembut jemari ibu angkatnya. Terima kasih, Ibu Ratu. Dewi Rantami bisa memahami penjelasan Tumenggung Wiradipa bahwa pembangunan kolam di Kaputren masih menunggu orang yang bisa menemukan mata air. Kanjeng Ratu juga menasihati putrinya itu agar bersabar karena semua sedang diupayakan. Esok paginya, langit nampak cerah, satu persatu embun mencair, meleleh melewati ujung dedaunan, lalu menetes jatuh di permukaan tanah kering, berdebu hilang tak berbekas. Inilah potret musim kemarau panjang yang memprihatinkan. Di berbagai wilayah kerajaan Majapahit, kawula sulit mencari air, karena sungai-sungai mengering dan mata air juga mengering. Saat itulah Empu Yasaprana disertai Tumenggung Wiradipa sedang berjalan-jalan, melihat-lihat suasana perkampungan, tidak begitu jauh dari lingkungan keraton. Kampung ini pun tidak luput dari ancaman kekeringan. Sungguh merupakan penderitaan kawula Majapahit yang mesti harus dicarikan penyelesaiannya. Kakang Yasaprana, lihatlah itu dari kejauhan. Seseorang memacu kudanya cepat sekali. Tahukah kamu siapa dia? Tanya Tumenggung Wiradipa. Agaknya itu cucuku, Adi Tumenggung, jawab Empu Yasaprana. Tidak pangling dengan cucunya meski masih di kejauhan. Harapanku dia nanti bisa mencarikan mata air baik untuk kolam Taman Kaputren maupun untuk kepentingan para kawula Majapahit. Diakah Jakawacana yang engkau ceritakan kemarin itu? Ya, agaknya ayangnya di Padepokan Gunung Cangkerep menyegerakan anak itu untuk lekas-lekas memenuhi panggilan Kanjeng Ratu. Siapakah yang datang ke Padepokan Gunung Cangkerep mengundangnya? Panji Wilanggeni, prajurit sandi kepercayaan Kanjeng Ratu. Itu juga dalam rangka tugas nganglang telatah praja, mengawasi daerah-daerah kekuasaan Majapahit yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Begitu, Empu Yasaprana lalu memanggil seorang pekati. Ikut aku, perintahnya. Kemana Ayang Empu? Yang berkuda dari sana itu cucuku. Nanti kudanya kamu bawa ke Gedogan, dirawat sebaik-baiknya. Cucuku akan menghadap Kanjeng Ratu, dan mungkin beberapa hari akan berada di sini. Iya, Ayang Empu, jawabnya. Setelah kuda tadi mendekat, dan penunggangnya meloncat turun, pekati itu segera meminta kendali kuda untuk dituntun ke kandang kuda yang berada jauh di belakang gapura samping kiri. Silahkan, Tumenggung Wiradipa mempersilahkan anak muda yang baru saja datang tersebut. Iya, Paman, terima kasih. Kenalkan, aku Jakawacana, cucu dari Empu Yasaprana, kata anak muda ganteng dan bertubuh kokoh itu. Eyangmu sudah banyak bercerita tentang kamu kepadaku. Jakawacana tersenyum. Syukurlah kalau begitu, Paman. Kulub, sekarang sajalah kamu aku ajak menghadap Kanjeng Ratu. Sebab besok ada bisowanan ageng. Tentu beliau tidak akan sempat menemui kita berdua, kata Empu Yasaprana. Iya, Eyang, aku menurut saja. Toh, aku memang belum mengerti keadaan di sini. Mereka berdua kemudian meninggalkan Tumenggung Wiradipa, akan menghadap Kanjeng Ratu Dyah Suhita. Kulub, duduklah di sini dulu, kata Empu Yasaprana. Lalu dia menemui seorang gandek, yaitu prajurit penghubung dengan Kanjeng Ratu, jika ada seseorang yang akan menghadap. Baiklah, Empu Yasa, aku menghadap Kanjeng Ratu dulu, memintakan izin jika Empu bersama cucunya akan sowan untuk suatu kepentingan tertentu. Aku tunggu di sini. Jakawacana yang anak desa itu nampak agak terheran-heran menyaksikan suasana di dalam lingkungan kerajaan.
Ukir-ukiran pada pintu dengan berbagai ornamen tatahan itu sungguh sangat mengagumkannya. Jakawacana teringat bahwa keindahan ukiran itu pernah diceritakan eyangnya manakala beliau pas datang menjenguknya di padepokan Gunung Cangkerep. "Kulub, kita diperkenankan menghadap Kanjeng Ratu," aja Empu Yasaprana. Jakawacana bergegas mengikuti eyangnya masuk ke ruangan yang indah gemerlap penuh hiasan ukiran berperada emas, baik hiasan saka, pintu, hiasan pada kursi kuri, termasuk kursi tahta ratu. Semuanya indah mengagumkan. "Kanjeng Ratu Dyah Suhita, sebelumnya maafkan kami jika sowan kami kali ini mengecewakan atau kurang sopan santun," kata Empu Yasaprana mengawali atur kepada Kanjeng Ratu. "Iya, tidak apalah Empu Yasaprana, yang penting keperluanku sudah diupayakan." "Apakah yang duduk di belakangmu itu cucu kamu?" bertanya Kanjeng Ratu Dyah Suhita. "Betul Kanjeng Ratu, cucuku ini namanya Jakawacana," jawab Empu Yasaprana. Mendengar nama Jakawacana disebut, Putri Dewi Rantami segera menyaut, "Ibu Ratu, Jakawacana sudah datang?" tanyanya girang-girang kegembiraan. "Iya Putri," jawab Kanjeng Ratu. Kemudian beliau memandangi Jakawacana sambil tersenyum. "Benar, kamu Jakawacana dari padepokan Gunung Cangkerep?" "Benar Kanjeng Ratu." "Kamu sanggup mencari mata air untuk kolam di Taman Kaputren?" tanya Kanjeng Ratu. "Sanggup Kanjeng Ratu." "Nah, jika tugas itu bisa kau laksanakan, kau akan mendapat imbalan yang layak. Tetapi jika kau gagal, maka hukuman penjara sudah menantimu. Paham?" "Ibu Ratu, Jakawacana jangan dihukum penjara. Aku iba kepadanya," selang Putri Dewi Rantami merajuk kemanjahan. Kanjeng Ratu Dyah Suhita kini mengerti kalau putrinya menaruh perhatian khusus kepada Jakawacana yang memang berwajah ganteng, gagah, dan agaknya memiliki ilmu kanuragan yang memadai. "Jakawacana, jika kamu memang sanggup mencari mata air dalam kolam itu, kerjakanlah besok pagi. Sekarang kamu dan eyangmu boleh meninggalkan bisowanan alit ini untuk beristirahat," kata Kanjeng Ratu Dyah Suhita dengan sikapnya yang ramah. "Sendiko Kanjeng Ratu," sahut Eyang Yasaprana mengajak cucunya segera lengser. Dia mengerti hari itu yang akan menghadap Kanjeng Ratu Dyah Suhita ada beberapa orang dengan beberapa kepentingannya masing-masing. Semakin banyak yang melaporkan keadaan atau masalah yang mereka hadapi itu, pertanda bahwa tatanan kehidupan rakyat Majapahit kian hari semakin mapan. Karena setiap persoalan yang dilaporkan kepada Ratu Dyah Suhita selalu mendapat penyelesaian yang baik. Esok harinya sebelum Jakawacana datang ke lingkungan Kaputren, Dewi Rantami sudah berada di dekat kolam, ditemani dua orang dayang, Cuplik Darini yang masih muda dan Nyimangli yang sudah setengah umur. "Dayang, nanti jika Kang Mas Jakawacana sudah datang, aku akan turun ke dasar kolam," kata Dewi Rantami. "Jangan Kanjeng Putri, ini dasar kolamnya dalam loh. Jika ketahuan Kanjeng Ratu pasti tidak diperkenankan," kata Cuplik Darini memperingatkan. "Tidak apa-apa, aku akan membawa tongkat hitam kalih asem milikku." "Terus kalau bawa tongkat hitam kalih asem ngapain?" serga Cuplik Darini. "Tongkat ini bisa menunjukkan tempat-tempat mana yang membahayakan maupun yang tidak kepadaku. Sehingga dengan tongkat kalih asem, aku tak akan celaka dalam perjalananku, kemanapun perjalanan itu aku tempuh," Dewi Rantami beralasan. Kedua dayang itu saling berpandangan. Nyai Mangli berkali-kali mengedipkan matanya, pertanda orang itu memberikan isyarat kepada teman sekerjanya
agar jangan mengabulkan permintaan Dewi Rantami. Bagaimanapun seorang tunanetra tidaklah baik berada di tempat yang rumpil seperti itu. Apalagi ini anak angkat ratu. Kalau mendapat kecelakaan, pasti Dayang Pamomongnya yang dipersalahkan. Ketika kemudian Jakawacana datang, Nyai Mangli segera mendekatinya sambil berbisik, "Maaf Kang Mas, panjenengan yang namanya Jakawacana?" tanyanya. "Iya, kenapa?" "Aku Nyai Mangli, Dayang Pamomongnya Dewi Rantami. Begini Kang Mas Jaka, Dewi Rantami itu kagungan kersa mau ikut nyemplung ke dasar kolam. Apa itu tidak membahayakan untuk seorang penyandang tunanetra? Kalau bisa, nanti Kang Mas Jakawacana yang melarang agar tidak ikut nyemplung ke dasar kolam," pinta Nyai Mangli. "Kalau yang melarang Nyai Mangli saja gimana? Pasti tidak mau, ia mesti nekat mau nyemplung bersamamu." "Ya sudahlah Nyi, nanti biar aku yang memapahnya. Jika Dewi Rantami memang mau turun ke dasar kolam, ikut mencari mata air, bukankah ia yang menginginkan mata air itu?" jawab Jakawacana. Nyai Mangli japrut sambil meleroki Jakawacana. Sami mawon ngeyel dan dableke," kerutunya. Jakawacana tersenyum. "Maafkan aku, Nyi Mangli. Mari kita ke sana menyusul Dewi Rantami, agar ia tidak terlalu lama menungguku." Nyai Mangli tidak menjawab, ia hanya melangkah membututi Jakawacana. Dalam hati Dayang itu ngedumel, pantes Dewi Rantami ngebet. Lawong Jakawacana ya ganteng, gagah, perkasa, dan kemudian juga berilmu tinggi. Terserahlah pada lelaki itu. Jika Dewi Rantami memang kepingin turun ke dasar kolam yang belum berair itu, aku atau Cuplik pasti tak akan mampu melarangnya karena ia memang mau dekat-dekat dengan lelaki ganteng ini. Benar apa yang diperkirakan kedua dayang itu. Setelah bersalaman sekaligus berkenalan, Dewi Rantami sudah mulai merengek kemanja-manjaan kepada Jakawacana. "Kang Mas, nanti aku ikut turun ke dasar kolam ya," pintanya Kemayu. "Mau apa turun ke dasar kolam?" "Membantu Kang Mas mencari mata air agar kolam ini segera penuh terisi air bening." Apa yang diperkirakan kedua dayang menjadi kenyataan. "Sebetulnya akulah yang membantu Dewi Rantami. Jangan dibalik Dewi yang membantu aku," sergah Jakawacana. "Kang Mas Jaka kok begitu? Aku kan wanita, sedangkan kamu pria. Maka akulah yang membantu dan meladeni kamu. Aku senang meladeni kamu, Kang Mas," kata Dewi Rantami kenes-kenes manja. "Kalau begitu, mari aku tolong kamu turun ke dasar kolam." Jakawacana memegangi kedua pundak Dewi Rantami. Sedangkan yang dipegangi pundaknya, tangan kanannya berpegang erat pada bengkekan lelaki yang menolongnya. Mereka berdua perlahan-lahan melangkah turun ke dasar kolam dengan hati-hati. "Tunggu sebentar, aku ambilkan tongkatmu," kata Jakawacana setelah Dewi Rantami berdiri di dasar kolam. "Nih, peganglah tongkatmu erat-erat." "Terima kasih Kang Mas," kata Dewi Rantami sambil mengelus tangan Jakawacana. Mereka berdua segera mencari mata air. Kata Panembahan Reksa dari Padepokan Gunung Cangkerep, mata air itu di dasar kolam. Hanya di sebelah mana itulah yang harus dicari. Jakawacana memandang ke sekeliling tempat itu. Di sebelah utara ada pohon beringin cukup besar. Sedangkan di sebelah selatan tumbuh pohon preh. Di sebelah barat dan sebelah timur masing-masing tumbuh pohon bulu yang begitu lebat tajuknya dan nampak sangat subur. Barangkali di dekat pohon-pohon itulah tersembunyi mata air.
Yang jadi persoalan adalah di kedalaman berapa meterkah mata air itu berada dan bagaimana mesti menggalinya. Kang Mas, panjenengan kok nampak bengong. Kenapa? Tanya Dewi Rantami. Tidak apa-apa, aku hanya mempertimbangkan. Barangkali mata air itu ada dekat akar-akar pohon itu. Mungkin Kang Mas, ayo kita cari ke sana, ajak Dewi Rantami. Jakawacana menyanggupi. Dia lalu menggandeng tangan kiri Dewi Rantami, sedangkan tangan kanannya memegangi tongkat galih asem. Mereka berdua berjalan bersama menuju ke arah utara, di mana ada pohon beringin besar yang tumbuh subur pada setiap cabangnya tumbuh akar gantung, yang berjuluran tak terhitung banyaknya. Sialan, kakiku terpeleset, seru Dewi Rantami. Dilepaskannya tongkat galih asemnya yang menancap ke tanah di dekatnya. Kasihan kau sakit, Dewi, tanya Jakawacana sambil membangkunkannya kembali. Diusapnya dengkul sang Dewi yang berlepotan tanah basah. Kainnya juga sedikit robek. Aku tidak apa-apa, Kang Mas, jawab Dewi Rantami menebahi baju dan caritnya yang terkena pasir. Maafkan aku, Dewi, aku belum terbiasa menjaga dirimu. Kamu mau kan membiasakan menjaga diriku? Jakawacana hanya tersenyum. Dibiarkannya Dewi Rantami meraba-raba mencari tongkat hitamnya yang tertancap di tanah. Setelah ketemu tongkat tadi dicabutnya, sebuah pancaran air dari dalam tanah begitu kerasnya, sehingga Dewi Rantami menjerit karena wajahnya kesemprot air bercampur lumpur dan pasir kotor. Mataku sakit sekali terkena lumpur dan air keruh. Dewi, coba aku bersihkan, kata Jakawacana. Dia lalu mengambil air semburan yang kini sudah nampak semakin bening. Diseka-sekanya kedua pelupuk mata anak angkatnya Kanjeng Ratu Dyah Suhita itu pelan-pelan, penuh dengan kelembutan. Jika nampak ada butiran pasir yang keluar dari matanya, segera ditiupnya agar menghilang. Begitulah, hal seperti itu terjadi berkali-kali, sampai kondisi matanya nampak makin bersih. Dayang Cuplik Darini dan Nyai Mangli bergegas-gegas turun ke dasar kolam. Mereka berdua ingin membantu sang putri. Meski harus berbasah-basah kainnya, tidak mengapa, karena menemukan air kolam itu makin lama makin meninggi. Maka dibungutlah ujung kain sang Dewi Rantami yang basah, namun masih nampak bersih itu, untuk menyeka-nyeka kedua pelupuk matanya. Masih terasa pedas tidak, Putri? Tanya Cuplik Darini. Dewi Rantami mencoba mengedip-ngedipkan matanya. Tidak terasa pedih. Sudah enakan kok sekarang, Kang Mas Jakawacana. Sekarang kamu yang menyeka-nyeka mataku, agar lebih terasa lembut daripada sekaannya Cuplik Darini, pintanya. Cuplik Darini mencibirkan bibirnya. Silakan Kang Mas Jaka, sekaanmu yang lebih lembut. Jakawacana tersenyum melihat wajah Cuplik Darini yang menampakkan aura sebelnya. Dewi, cobalah buka matamu lebih lebar lagi. Barangkali masih ada segelintir pasir yang tersisa. Kita bersihkan sekalian, pinta Jakawacana. Dewi Rantami lalu membuka lebar-lebar matanya. Loh, itu di langit kok ada matahari. Di sana pohon beringin. Wah, aku bisa melihat. Sakit mataku kini sudah sembuh. Dewi Rantami berseru-seru kegirangan karena kini sudah bisa melihat lagi. Kedua dayang pamomong itu pun turut bergembira karena putri momongannya kini sudah tidak tunanetra. Hal ini jelas akan lebih memudahkan kerja mereka dalam meladeninya sehari-hari. Tidak harus menuntun ke sana kemari, maupun mengambilkan ini itu dan sebagainya.
Kanjeng Ratu Dyah Suhita sangat gembira hatinya karena putri angkat yang begitu beliau sayangi kini telah sembuh penglihatannya, pulih kembali seperti layaknya gadis yang normal. Berkali-kali ratu yang tidak dikaruniai anak kandung itu mengucap syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Siang itu Jagawacana dipanggil menghadap sendirian. Tidak boleh ada pengawal yang menyertainya. Seperti biasanya, Putri Dewi Rantami duduk di samping Ibunda Ratu. Tongkat hitam kalih asem juga masih tersandar di dekat tempat duduknya. Jagawacana, ingsun ucapkan banyak terima kasih atas jasamu menolong putriku, kata Kanjeng Ratu mengawali perbincangan. Maksud Kanjeng Ratu, bukankah Putri Dewi Rantami menolong dirinya sendiri? Begitu kan, Dewi? Jawab Jagawacana sambil mengalihkan pembicaraan kepada Putri Dewi Rantami. Kang Mas kok begitu suka merendahkan diri? Bukankah kedua mataku bisa melihat setelah Kang Mas mengusapnya dengan lembut, lalu membasahinya dengan air bening? Lalu kotoran berupa pasir dan lumpur keluar dari mataku. Lalu aku bisa melihat matahari di langit. Apa benar jika Kang Mas tidak berbuat apa-apa kepadaku? Kata Dewi Rantami tersenyum memandangi Jagawacana. Baiklah, apapun yang kamu lakukan kepada anakku, Jagawacana, Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Nah, lihatlah barang-barang yang ada di sekeliling tempat ini. Semuanya kuhadiahkan untukmu sebagai tanda syukurku. Terimalah. Jantung Jagawacana serasa berhenti berdetak. Dia gemetar. Selama hidupnya, dia belum pernah menerima pemberian sebanyak itu. Apalagi barang-barang itu terdiri dari barang-barang yang mahal harganya. Kang Mas Jagawacana, kenapa Kang Mas diam saja? Bukankah Ibunda Ratu baru saja menyerahkan hadiah untukmu? Tanya Dewi Rantami. Terima kasih Kanjeng Ratu, jawab Jagawacana terbata-bata didera keharuan yang menyesak di rongga dadanya. Kanjeng Ratu Dyah Suhita tersenyum melihat tingkah Jagawacana yang gemetar seperti orang ketakutan. Jagawacana, ambillah semua hadiah ini dan bawalah pulang ke Padepokan Gunung Cangkerep. Di sana, barang-barang ini akan sangat berguna dan Eyang Panembahan Reksa tentu paham penggunaannya. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Jika nanti kamu berangkat ke Padepokan Gunung Cangkerep, ada 2 hadiah penting lagi yang harus kamu bawa, Jagawacana. Apa hadiah itu, Kanjeng Ratu? Pertama, bawalah putriku yang cantik jelita ini. Kedua, tongkat hitam kalih asem itu rawat dan gunakan menurut kepentinganmu, sekaligus untuk kenang-kenangan bersama putriku. Terima kasih Kanjeng Ratu, semua ini lebih dari cukup bagiku. Apalagi aku masih diperkenankan membawa Dewi Rantami yang cantik jelita. Mudah-mudahan cinta nanti tumbuh di hati kita berdua, ucap Jagawacana. Kanjeng Ratu Dyah Suhita mengangguk sambil tersenyum. Terasa ada kelegaan yang muncul di balik dadanya. Kelegaan hati seorang ibu melihat putrinya menemukan pasangan hidup yang serasi. Siang hari berikutnya, 5 buah pedati penuh dengan muatan berada di halaman keraton Majapahit. Mereka akan mengantar pulang Jagawacana ke Padepokan Gunung Cangkerep di daerah Banyuwangi. Kulub, hati-hati dalam perjalanan. Jaga betul-betul keselamatan Putri Dewi Rantami. Pesan kakeknya Eyang Empuya Saprana. Salamku untuk Panembahan Reksa. Aku baru bisa pulang akhir tahun ini. Iya, akan kusampaikan pesan Eyang kepada beliau, jawab Jagawacana. Kemudian dia meloncat ke punggung kudanya. Begitupun dengan Putri Dewi Rantami. Ia juga naik kuda dengan berpakaian mirip prajurit laki-laki.
nampak lincah terengginas tetapi tetap luas. Pedati-pedati itu mulai bergerak satu persatu meninggalkan keraton Majapahit, semakin lama semakin menjauh. Jakawacana dan Dewi Rantami berkuda di belakang arak-arakan pedati tadi. Tetapi sesekali pula mereka memacu kudanya untuk berada di depan pedati-pedati yang berjalan lamban. Perjalanan itu memerlukan waktu berhari-hari, bahkan bisa 1 bulan lebih. Oleh karenanya, mereka juga membawa bekal yang cukup untuk makan minum di perjalanan, baik yang berupa bahan mentah maupun yang sudah masak. Matahari sudah mulai memanjat cakrawala, panasnya terasa menyengat kulit. Sapi-sapi penari pedati itu pun mulai terengah-engah. Mulutnya berbusa putih dikerubungi oleh beribu lalat kecil. Sehingga 2 buah telinganya sebentar-sebentar bertepuk menghalau lalat yang merubungi sudut matanya. Pranajaya, kusir pedati yang berada paling depan, berdiri dari tempat duduknya. Dia menengok ke belakang, lalu melambai-lambaikan jambunya memberi tanda kepada kawan-kawannya bahwa rombongan pedati itu akan berhenti di tepi sungai untuk beristirahat. Sapi-sapi kemudian dilepas dan dituntun nyemplung ke air sungai yang tidak dalam. Mereka diberi kesempatan untuk minum sepuasnya, lalu dikuyang untuk mendinginkan tubuhnya yang panas terpanggang matahari. Sambil menunggu sapi-sapi itu makan rerumputan sampai kenyang, para kusirnya pun beristirahat di bawah pohon ketapang yang rimbun. Pranajaya, Mahesa Soca, Rumbawa, dan Gajah Sona, kusir-kusir pedati itu makan siang bekal yang mereka bawa dari rumah. Kang Mas Jakawacana, lihatlah, dari kejauhan ada 4 orang berkuda menuju kemari, kata Dewi Rantami mengacungkan telunjuknya. Iya, betul, 4 orang berkuda, tetapi aku belum mengerti siapa mereka, jawab Jakawacana. Dewi Rantami terdiam. Ia mulai khawatir, jangan-jangan mereka yang datang kemari itu rampok. Benar, ke-4 orang berkuda tadi kemudian berhenti di hadapan mereka. Pandangan matanya nyalang, wajahnya sangar, mengesankan tabiatnya yang kurang baik. Hei, kalian ini siapa? Dari mana? Dan mau kemana? Suara salah seorang dari mereka itu keras sekali, setengah membentak. Kami rombongan dari Majapahit mau ke Padepokan Gunung Cangkarep, jawab Jakawacana. Gajah Sona menyaut, Jaya Pragola, kamu memang sudah pikun benar. Bukankah kita pernah berhadapan pada saat perang Parekrek berkecamuk, tanyanya. Yang ditanya terbengong-bengong. Aku Pangling. Kamu siapa? Aku Gajah Sona, dan ini adik seperguruanku, Mahesa Soca namanya. Kamu ingat? Ya, yang jelas kalian ini mantan-mantan prajuritnya Wikramawardhana, dan sekarang mengabdi kepada anak putrinya yang menggantikan tahtanya. Betul, apa dendammu masih belum sirna juga dari hatimu? Tanya Gajah Sona. Dia yang menghadapi senopati muda terakhir pasukan Wirabumi, yang kemudian meloloskan diri sesudah keteteran menghadapi gempuran pasukan Gerindrawardhana dalam perang Parekrek. Jaya Pragola tidak menjawab. Dia bergegas turun dari punggung kudanya, diikuti oleh segenap teman yang menyertainya. Senjata-senjata sudah tergenggam di tangan mereka masing-masing. Jakawacana dan Dewi Rantami juga segera turun dari punggung kudanya. Maaf, Paman, urusan paman-paman semua sudah usai di masa lalu, masa perang Parekrek. Sekarang, perjalanan ini adalah tanggung jawabku. Maka perkenankanlah aku melayani mereka, kata Jakawacana sambil mencabut tongkat hitam galih asem yang terselip di pelana kudanya. Ger, bolehlah kamu mencoba melayani 3 orang, sedangkan Jaya Pragola yang bekas senopati perangnya Pangeran Wirabumi itu, aku yang melayaninya.
kata Gajah Sona. Silahkan, Paman Gajah Sona. Mereka berdua segera terlibat dalam pertarungan sengit, apalagi keduanya sudah saling mengerti kemampuan ilmu masing-masing. Jayapragala meski kini sudah cukup umur, masih lincah menyerang dengan tombak pendeknya, mengarah ke bagian-bagian tubuh lawan yang lemah. Sedang Gajah Sona mampu mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Apalagi dia bersenjatakan pedang rangkap terbuat dari baja yang tipis dan lentur, sehingga begitu rapatnya sepasang pedang tadi berputar, bagai paling-paling melindungi tubuhnya dari serangan lawan. Sesekali ujung pedang itu mematuk cepat seperti seekor ular kobra menyerang musuhnya. Sementara itu, Jagawacana meski hanya bersenjatakan tongkat hitam galih asem, begitu perkasanya bagi lawan-lawan yang mengerubutinya. Tandang gerayangnya mengagumkan, kakinya begitu kuat meloncat ke sana kemari sambil mengayun senjatanya. Ketika Panji Karsula berusaha membabatkan pedangnya ke arah leher, Jagawacana merendahkan diri sambil memukul pedang yang terayun di atas kepalanya. Kurang ajar benar anak setan ini, gerutu Panji Karsula sambil meloncat mundur, minggir dari arena pertempuran, karena telapak tangan kanannya terasa pedih dan panas sekali oleh getaran hebat ketika pedangnya dipukul dengan tongkat hitam oleh lawannya. Boma Cakranegara segera meloncat menjulurkan pedangnya ke arah perut lawannya. Tetapi Jagawacana segera meloncat mundur. Terdengar bunyi keras sekali. Ujung pedang Boma Cakranegara ternyata patah oleh pukulan tongkat hitamnya Jagawacana ketika dia meloncat mundur tadi. Demit anak ini, teriak Boma Cakranegara mengumpat sambil memandangi ujung senjatanya. Di saat lawannya dalam keadaan terheran-heran inilah, maka Jagawacana secepat kilat meloncat maju sambil menggerakkan ujung tongkatnya, menggores menyilang di dada lawannya. Terdengar Boma Cakranegara mengaduh kesakitan, dadanya tergores menyilang cukup dalam. Darah mengucur perlahan-lahan membasahi bajunya. Melihat temannya tak berdaya, Wirabanteng yang nampak masih segar terus-menerus menyerang Jagawacana dengan ayunan bintinya. Ini serangan yang kesekian puluh kali berhasil dihindari lawannya dengan mudah. Wirabanteng menggerakkan giginya. Dia berupaya tidak putus asa. Maka diayunkannya semakin keras tangkal binti yang berupa rantai baja itu, sedangkan ujungnya yang berwujud bulatan besi sebesar buah semangka nampak terus berputar mencari sasaran. Siapa yang terkena bola besi itu dipastikan akan remuk tulangnya. Jagawacana mencoba menggertak lawannya dengan meloncat maju sambil menjulurkan tongkat hitamnya. Lawannya menghindar dengan meloncat mundur, mencari kesempatan agar senjatanya bisa mengenai sasaran. Nampak binti itu bergerak semakin cepat. Mampus kau anak iblis, seru Wirabanteng saat bulatan bintinya nyaris menyentuh kepala lawannya, yang kemudian merendahkan diri menghindarinya. Terimalah pembalasanku, Paman Wira, teriak Jagawacana sambil meloncat maju mendekati tubuh lawannya di saat senjata lawan sedang terayun memintas di atas kepalanya. Dipukullah pundak musuhnya dengan tongkat hitam galih asem keras sekali. Wirabanteng tidak sempat berteriak kesakitan. Dia langsung ambruk dengan tulang di pundaknya remuk redam. Di arena pertempuran lain tidak jauh dari tempat itu, Gajah Sona perlahan-lahan mulai bisa mengendalikan lawannya. Meski dia sendiri terluka di pinggangnya oleh goresan senjata lawan, namun kondisi tubuhnya relatif masih lebih segar daripada lawannya. Kakang Jayapragala, agaknya umurmu tidak bisa kau pungkiri. Nyata benar, dirimu tidak sehebat dulu lagi, kata Gajah Sona.
Dengan demikian, maka ketika aku menyerang dengan kedua pedangku bersama-sama, tenagamu sudah tidak mampu lagi untuk menghindari. Maka sepasang goresan senjataku merobek perutmu. Bangsat, tutup mulutmu gajah keparat, teriak Jayapragola marah-marah. Untuk yang terakhir kalinya, dia berusaha menyerang lawannya dengan melemparkan tombak pendeknya ke arah dada. Terdengar suara jatuhnya tombak pendek tadi karena dipukul oleh Gajah Sona. Berakhirlah perang tanding antara dua orang tua yang ingin melepaskan dendam masa lalunya itu, karena Jayapragola ambruk tidak berdaya bersimbah darah. Jakawacana dan para prajurit pengawalnya dengan mudah berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka, yang juga musuh saat terjadi perang Parekrep. Rombongan pun melanjutkan perjalanan menuju padepokan Gunung Cangkerep. Sebulan sudah, pedati-pedati dari Majapahit itu menempuh perjalanan. Akhirnya sampai jugalah di padepokan Gunung Cangkerep. Panembahan Reksa menyambutnya dengan senang hati. Cantrik-mentrik disuruhnya menyiapkan hidangan yang istimewa untuk tamu-tamunya. Eyang Panembahan Reksa, kedatangan kami serombongan diutus oleh Kanjeng Ratu Dyah Suhita untuk mengantarkan hadiah yang diberikan beliau untuk Jakawacana, kata Tumenggung Pranajaya. Hadiah, Ki Tumenggung? Hadiah apa ini? Bertanya Eyang Panembahan Reksa. Hadiah atas keberhasilan Jakawacana menemukan mata air di kolam Kaputren. Sekarang kolam itu sudah penuh dengan air bening. Selain itu, Panembahan, cucu panjenengan yang sakti itu juga berhasil menyembuhkan Dewi Rantami, putri Kanjeng Ratu Dyah Suhita, yang semula buta, kini sudah normal kembali. Tumenggung Pranajaya menjelaskan. Oh, begitu. Ya syukurlah, jika kulub di keraton Majapahit juga bisa menjadi juru sembuh. Haturkan terima kasihku kepada Kanjeng Ratu Dyah Suhita dan mohonkan maaf yang sebesar-besarnya kepadanya. Kanjeng Ratu sehubungan keluarga padepokan Gunung Cangkerep tidak bisa memberikan balasan yang murwat, kata Panembahan Reksa. Akan aku sampaikan, Eyang Panembahan, jawab Tumenggung Pranajaya. Menjelang senja hari, suasana alam di sekitar Gunung Cangkerep sungguh indah. Langit di sebelah barat menguning membayang di atas perbukitan sebelah sana. Bebunga warna-warni tumbuh di lereng-lereng bukit, bergoyang-goyang diterpa semilir angin senja. Rombongan burung pipit tergesa-gesa terbang pulang ke sarang, yang melintas di langit redup berganti kelelawar-kelelawar hitam, entah terbang kemana. Mereka akan mencari mangsa. Jakawacana dan Dewi Rantami duduk di ketek bambu di belakang padepokan. Mereka menyaksikan gemericik air bening yang mengalir dari mata air di bawah pohon preh di lereng perbukitan, lalu mengalir ke kolam ikan. Kang Mas, itu ikan apa bukan yang bergerak-gerak di pojok kolam? Tanya Dewi Rantami. Bukan, itu sepasang kodok yang lagi kawin. Lihatlah, besok pagi kan banyak telurnya bergandeng-gandengan di dalam sulur yiyit yang memanjang, jawab Jakawacana. Dewi Rantami tersenyum. Kang Mas, kamu senang apa tidak jika jadi kodok? Ah, kamu nanyanya kok begitu sih? Jawab Jakawacana agak bersengut wajahnya. Maksudku, kalau Kang Mas senang jadi kodok, aku juga senang jadi kodok. Jangan Dewi, kamu cantik, masa hanya senilai kodok? Aku tidak rela jika kecantikanmu hanya setaraf wajah kodok, kata Jakawacana mulai menggodanya. Yang digoda tersenyum sambil memandangi wajah pria idamannya. Kang Mas, kamu juga jangan jadi kodok. Aku tidak rela kegantenganmu hanya setaraf wajah kodok. Iya kan?
Kamu ikut-ikutan melulu, seru Jakawacana ketawa. Tidak apa-apa, kedatanganku ke sini kan juga karena ikut Kang Mas. Jakawacana diam saja, dipandanginya wajah Dewi Rantami. Ada perasaan gemas di hatinya, seakan dia ingin segera memeluk gadis di depannya itu erat-erat, lalu mencium keningnya, lalu bersamanya memadu kasih. Lalu berpelukan, lalu menyesapkan wajah cantik tadi di dadanya agar ia mendengar nyanyian cinta di hatinya. Tetapi ketika Jakawacana teringat akan dirinya yang hanya anak desa, semua greget di hatinya itu terpaksa disirnakan. Sebab bagaimanapun Dewi Rantami ini meski hanya anak angkat, namun tetap anak seorang ratu yang memiliki kekuasaan dan wewenang di seluruh wilayah Majapahit. Sedangkan dirinya tidak lebih dan tidak kurang hanyalah seorang anak bidak pedarakan yang dinunutkan hidup di sebuah padepokan. Betapapun besar cinta yang dia miliki dan disambut hangat oleh Dewi Rantami, mereka berdua tetaplah tergantung pada kemurahan Kanjeng Ratu Dyah Suhita. Kapankah mereka berdua bisa mendapatkan kepastian semua itu? Masih menunggu beberapa bulan lagi. Sebab Eyang Empu Yasaprana bersama Kanjeng Ratu Dyah Suhita rencananya baru akan datang ke Padepokan Gunung Cangkerep awal tahun depan. Hal yang menggembirakan hati Jakawacana karena dia mendengar kabar dari Dewi Rantami. Jika Kanjeng Ratu Dyah Suhita pernah mengatakan wilayah Gunung Cangkerep kelak akan dijadikan tanah perdikan, yaitu daerah yang dibebaskan dari kewajiban membayar upeti. Dewi, apa rencana Kanjeng Ratu Dyah Suhita menjadikan daerah ini tanah perdikan Cangkerep itu akan betul-betul dilaksanakan? Tanya Jakawacana. Mudah-mudahan saja Kang Mas, sebab rencana itu seperti sudah matang, jawab Dewi Rantami. Matang bagaimana? Ibu Ratu sudah sampai pada rencana akan menikahkan kita. Sungguh, bahkan di tanah perdikan Cangkerep nama pemimpinnya juga sudah disiapkan. Siapa itu? Ki Gede Tarunadipa. Ki Gede Tarunadipa. Siapa itu Dewi? Itu nama tua dari Jakawacana. Paham? Kata Dewi Rantami tersenyum memandangi lelaki yang ia cintai. Jakawacana mengangguk-anggukkan kepalanya membalas senyuman itu. Diraihnya tangan Dewi Rantami, digenggamnya erat-erat jemarinya. Mereka saling berpandangan mesra. Kang Mas, ada satu pesan dari Ibu Ratu yang harus kita ingat selama hidup. Lirih Dewi Rantami membisikkan kata-kata itu dekat sekali di telinga Jakawacana. Pesan apakah itu, Dewi? Aku hanya anak angkat dari Ibu Ratu Dyah Suhita, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu, kita berdua tidak boleh mengharapkan kursi tahta atau dampar keprabon kerajaan Majapahit sampai kapanpun. Biarlah mereka-mereka yang lebih berhak untuk duduk di kursi tahta itu. Kamu harus mengerti dan maklum. Dewi Rantami menjelaskan panjang lebar tentang dirinya dan Kanjeng Ratu Dyah Suhita sebagai orang tua angkatnya. Aku mengerti, kelak aku harus sudah merasa cukup hidup bersamamu dengan sebutan Ki Gede Tarunadipa. Akan kupimpin kaula di daerah ini untuk membangun tanah perdikan Gunung Cangkerep menjadi daerah yang makmur, jawab Jakawacana penuh keyakinan yang mantap. Dewi Rantami tersenyum bangga. Ia yakin dan percaya kekasihnya kelak akan dapat mewujudkan impiannya. Apalagi dengan status tanah perdikan, maka daerah itu tidak dibebani kewajiban membayar upeti. Sehingga semua kemakmuran tanah perdikan ini digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan warganya. Tamat.